Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa ma tabi'a sunnata wa jama'atah min yaumina hadza ila yaumin nahya amma Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Berawal dengan ucap salam sebagai ciri kesantrian dan tanda nyata keislaman, puja sebagai penghias rasa dan puji yang menjadi penghias hati. Rasa syukur mari kita haturkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Alhamdulillah wa syukra ala ni'amillah. Melewati sulh qadim dan tanjizi hadis didukung penuh oleh qudrat iradat Allah, kita semua bisa berkumpul di tempat yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Salawat berserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam, pahlawan revolusioner keislaman, pemberantas kemusyrikan dan pendobrak batilan, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'at, dan kita selaku umatnya, semoga mendapatkan syafaatul uzma di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Apa kabar teman-teman sekalian? Masya Allah. Apa kabar jiwanya pada hari ini? Apa kabar imannya pada hari ini? Apakah sudah di-charge keimanannya dan senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran pada hari ini? Teman-teman sekalian, sekarang kita akan bahas fungsi Al-Quran dalam kehidupan kita. Apa fungsi Al-Quran dalam kehidupan teman-teman semua? Apa sebagai pedoman? Kita lihat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah pada bulan Ramadan, bulan yang diturunkannya lembaran Al-Quran yang di dalamnya berisi petunjuk bagi manusia. Dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu pembeda antara yang hak dan yang batil. Jadi Al-Quran datang sebagai petunjuk. Seperti kalau kita mau ke tempat yang belum pernah kita kunjungi, pasti kita pakai petunjuk jalan kalau gak mau nyasar. Teman-teman di dunia ini juga harus pakai petunjuk. Apa petunjuknya? Petunjuknya Al-Quran. Begitu pula dalam kehidupan ini, kita perlu Al-Quran dalam kehidupan kita kalau gak mau nyasar. Kita perlu Al-Quran dalam kehidupan kita kalau gak mau kehilangan arah. Kita mau kehidupan kita lurus dengan apa? Dengan Al-Quran. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185 tadi, Al-Quran adalah petunjuk. Begitu pula dalam Quran surat Al-Isra ayat 9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk jalan yang lurus, memberikan kabar gembira bagi orang-orang mukmin, membawa kabar bergembira bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengerjakan amal soleh, bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Dan kehidupan kadang-kadang kita belok kanan, belok kiri. Makanya dalam sholat kita selalu mengatakan apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Karena kadang-kadang kita belok sana, belok sini. Udah tahu sih Allah larang, tapi kita masih lakukan. Udah tahu sih ini salah, tapi kita masih lakukan. Maka Al-Quran datang untuk memberikan petunjuk untuk kita. Teman-teman ingat, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau adalah orang yang dulu sangat memusuhi Nabi, bahkan ingin memusuhi
bahkan ingin membunuh Nabi. Tapi Masya Allah, beliau digambarkan pernah membunuh bayi perempuan hidup-hidup. Kemudian beliau mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Al-Quran. Pada saat itu beliau hendak ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Maka salah seorang sahabat mengatakan, "Wahai Umar, engkau ingin membunuh Nabi Muhammad SAW sementara adikmu telah masuk Islam. Maka datanglah kepada adikmu." Maka pada saat itu Sayyidina Umar sangat marah. Maka sang adik membacakan surat Thaha untuk Sayyidina Umar bin Khattab. Karena mendengarkan surat Thaha, maka Sayyidina Umar bin Khattab mendapatkan hidayah dari Al-Quran. Ayat ini menggetarkan hati Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, teman-teman sekalian. Kenapa? Saya bacakan artinya. Dalam surat Thaha ayat 1-8 dikatakan, "Thaha, aku tidak menurunkan Al-Quran kepadamu agar engkau susah, tapi Al-Quran datang padamu sebagai peringatan bagi orang-orang yang takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Al-Quran diturunkan oleh Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi. Tuhan yang Maha Pengasih yang bersemayam di atas arasy. Kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan apa yang ada dalam tanah. Dan jika kamu mengeraskan ucapanmu, sungguh Allah mengetahui yang rahasia yang lebih tersembunyi. Allah, dialah Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak sembah selain Allah. Allah memiliki nama-nama baik, yaitu Asmaul Husna. Jadi, karena mendengarkan ayat ini, maka hati Sayyidina Umar bergetar bahwa Sayyidina Umar memasuki Islam karena mendengarkan Al-Quran. Bagaimana dengan kita? Betapa banyak Al-Quran yang masuk dalam telinga kita namun tak masuk dalam hati kita. Masya Allah, Al-Quran mampu menembus hati Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dari orang yang dulunya sangat benci Nabi, ketika masuk Islam menjadi seorang khalifah, dan sekarang kuburnya bersebelahan dengan kubur Nabi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun dulu masa lalunya, ketika bertemu dengan Al-Quran, apapun dulu masa lalunya, ketika bertemu dengan Al-Quran, ketika masuk Islam, menjadi belajar dengan sungguh-sungguh, maka lihatlah sekarang betapa Allah memuliakan dirinya. Maka Al-Quran adalah petunjuk bagi kita, teman-teman sekalian. Al-Quran petunjuk kita. Kedua, Al-Quran tidak hanya sebagai petunjuk, tapi juga sebagai obat. Al-Quran sebagai obat. Dalam Quran surat Al-Isra kata Allah, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin." Dalam Quran surat Al-Isra ayat 82, "Dan kami turunkan Al-Quran kepadamu sebagai obat, sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman." Dalam kehidupan kita pernah sedih, pernah kan? Merasa hati sedang tidak baik-baik saja. Al-Quran obatnya. Dalam kehidupan kita, badan kita pernah sakit, fisik kita pernah sakit, Al-Quran obatnya. Dalam kehidupan kita, mungkin ada orang-orang yang mengganggu kita dan mengirimkan sihir kepada kita. Gak akan bekerja sihir itu kalau kita dekat dengan Al-Quran. Jadi kalau ada orang yang santai-santai saja meninggalkan Al-Quran, Muslim seperti apa ini? Mukmin seperti apa ini? Apa yang melindungi dirimu? Sementara dalam kehidupanmu banyak sekali hal-hal yang membahayakan dirimu. Maka Al-Quran datang sebagai obat. Al-Quran datang sebagai petunjuk bagi diri kita. Insya Allah. Teman-teman sekalian, untuk mengakhiri pembicaraan kali ini, marilah kita meningkatkan semangat guna mempelajari dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kalimat yang menyinggung teman-teman sekalian, karena inilah saya sebagai manusia biasa yang mempunyai banyak kekurangan dan kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.